Baik sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah FM, kembali lagi di Bincang Sehat, masih di info pertama mengenai penyakit pes. Dikabarkan ini disebabkan oleh bakteri yang disebut dengan bakteri Yersinia pestis. Nah, ini adalah nama bakteri. Nah, bahwasanya Yersinia pestis ini menular ke manusia melalui hewan. Kita akan tanyakan ke Dokter Arif, hewan apa saja yang menjadi penyebab yang bisa menularkan kepada manusia. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak, Dok, masih setia bersama kami di Bincang Sehat. Nah, ini Dok, tadi dokter menyampaikan bahwasanya ini disebabkan oleh bakteri Yersinia pestis, Dok, ya. Iya, Nah, ini bisa menular ke manusia dari hewan apa saja nih, Dok? Silakan, Dok. ya, terima kasih. Jadi untuk bakteri Yersinia pestis ini dia disebabkan oleh tadi dia masuk melalui kutu ya. Kutunya biasanya ada di hewan-hewan pengerat seperti tikus, kelinci, dan juga tupai. Dan juga yang di Cina itu dari marmot ya. Jadi jika manusia ini mengidap penyakit ini tergigit oleh kutu ya, kutu yang ada hewan tersebut, maka ini dapat langsung juga orang-orang yang menderita penyakit ini menularkan ke orang lain. Misalnya lewat droplet seperti penyakit COVID-19 saat ini ya. Ini bisa juga pada penyakit pes seperti itu. Jadi ada beberapa tipe dia untuk pes ini. Oke, Halo? jadi ini tidak berbeda dengan COVID, Dok, ya. Ini tentunya dokter bilang tadi ini berada dengan serangga seperti itu. Ini disebabkan oleh Ya. serangga juga. Jadi emang medianya bakteri ini harus ke tubuh serangga dulu atau bisa langsung juga di tubuh hewan tersebut, Dok? Ya, jadi dia butuh vektor ya, butuh tempat untuk bernaung. Dia ada di kutu serangga itu. Hmm. Jadi dari kutu serangga itu yang dia bisa masuk ke dalam vektor selanjutnya, seperti hewan-hewan pengerat tadi. Hmm. Jadi kalau misalnya hewan pengerat tadi mati, dia bisa juga pindah ke manusia, seperti yang terjadi di Cina saat ini. Nah, seperti itu kira-kira. Dari manusia ini, dia juga, nah ini yang beberapa tipe yang ada. Kalau tipe yang seperti pneumonia, yang seperti COVID ini, dia bisa menyebar juga lewat droplet dari manusia ke manusia. Nah, itu lebih cepat lagi penyebarannya kalau sudah seperti itu. Oke, kalau di Indonesia nih, Dok, ini jenis hewan pengeratnya apa saja nih, Dok, yang perlu kita waspadai bahwasanya itu bisa berpotensi seperti itu? Ya, jadi hewannya vektornya sama ya, pembawaannya itu sama, hewan-hewan pengerat ya. Jadi kalau kita di sini biasanya ada tikus. Iya. Tikus ini seperti kejadian pandemi atau wabah di awal abad ke-20 di Indonesia kan, di awal tahun-tahun 1900-an, itu karena tikus. Jadi pada tahun 1900-an itu panceklik. Iya. Jadi Indonesia itu mengimpor beras dari India, Burma. Kebetulan di Burma ini lagi wabah pes. Jadi diimpor beras dari situ, naik kapal kan zaman dahulu, itu berbulan-bulan, nah ada tikus di situ. Iya. Jadi berasnya juga tercemar, baru masuk ke Indonesia, baru dikonsumsi oleh masyarakat di Indonesia. Jadi menyebarlah penyakit pes itu seperti itu. Oke, berarti Jadi bisa itu tikus ya. iya, Kemudian tikus. kelinci dan tupai ini biasa pada hewan-hewan piaraan juga atau ternak juga kelinci ya. Itu bisa. Oke, kelinci ini juga termasuk hewan pengerat, Dok, ya? Pengerat, ya. Oke, jadi emang ini intinya di mana kita emang harus juga perhatikan mengenai kebersihan, Dok, ya. Iya. Oke. Nah, kemudian, Dok, selain daripada hewan-hewan pengerat ini, ada nggak penyebab lain bisa menjadi faktor terjadinya pes ini, Dok? Ya, jadi kalau penyebabnya memang cuman dari bakteri tersebut. Cuman bakteri Oke. tersebut bukan hanya menular dari hewan-hewan tadi, seperti kita cerita sebelumnya. Kalau pasien atau manusia yang sudah terinfeksi dengan pes, kalau dia kena ke paru-parunya, Iya. maka manusia tersebut bisa menularkan ke orang lain yang sehat penyakitnya. Jadilah penderita pes yang lain. Nah, itu jadi
penderita-penderita yang PES, yang Iya. tipe pneumonia itu bisa menularkan. Yang lain Oke. yang yang ada juga resikonya misalnya orang-orang yang bekerja sebagai dokter hewan, Mm-mm. kemudian suka hobi mendaki gunung, berkemah ya, Iya. berburu. Jadi dekat dengan Oke. ekosistem hewan-hewan pengerat tadi itu orang-orang yang berisiko terkena penyakit PES. Baik, itu untuk faktor risiko bagi mereka yang spesialis misalnya dokter hewan, ini juga emang harus Ya, hati-hati dok ya. Bagi mereka ya, yang suka mendaki gunung, kemudian langsung berhubungan dengan alam terbuka, kemudian ini memang harus betul-betul juga memperhatikan kebersihan seperti itu dok ya. Baik, ya. kemudian nih dok dari gejalanya tadi ini bisa menyebabkan salah satunya tadi dok yaitu jari dan jari kaki dan jari tangan ini bisa menghitam seperti itu. Ya. Selain itu apalagi nih dok gejalanya dok? Ya, jadi kalau untuk gejala klinis dari PES ini ada 3 jenis ya. Tapi kalau untuk gejala awalnya ini memang agak mirip dengan penyakit flu. Jadi seperti demam, ya demam-demam ya dari mulai 2 sampai 6 hari. Kemudian berikutnya disusul oleh gejala-gejala yang lebih spesifik mengarah ke tipe-tipe PES tertentu. Ada yang dia tipe PES ini tipenya sistem limpatik yang dikenainya. Jadi Mhm. gejalanya pasiennya itu kelenjar getah beningnya, Iya. jadi yang kelenjar getah bening itu ada di lipatan-lipatan, Mhm. seperti lipatan paha, lipatan ketiak. Nah itu menjadi bengkak-bengkak, ya benjolan-benjolan. Jadi disertai dengan pasiennya demam, menggigil, nyeri otot. Nah itu tipe yang pertama. Kemudian tipe yang kedua ini tipe yang septikemia. Jadi dia sesuai dengan aliran darah. Jadi pasiennya kena ke pembuluh darahnya, jadi pasiennya mengeluh nyeri perut, diare, mual, muntah, bahkan sampai gangguan perfusi atau suplai darah ke jaringan. Jadi jaringan di ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki itu menjadi tidak dapat supply sehingga menjadi kematian jaringan. Makanya jadi istilahnya gangren ya, jadi hitam seperti itu. Itu yang tipe kedua. Nah, tipe yang ketiga ini yang tipe pneumonia atau paru-paru. Jadi gejala-gejalanya seperti gejala-gejala ya kalau kita lihat sekarang mirip seperti COVID-19. Ya, jadi gejala batu, tapi di sini sampai batu darah ya, Mhm. sesak napas, mual, muntah. Jadi Iya. gejala-gejala yang berhubungan dengan saluran pernapasan. Oke, jadi ini dibagi menjadi 3 bagian dok ya. Iya benar. Bisa menular di bagian getah bening dok ya. Ya, Kemudian di darah dan di darah dan di paru-paru. paru-paru. Oke. Baik, kemudian nih dok, bagaimana cara kita ini mencegah dan mengobatinya dok? Ya, jadi kalau seperti saya cerita di awal, kalau untuk pengobatannya itu sekarang sudah ada antibiotiknya ya. Jadi antibiotiknya biasa diberikan gentamicin, ciprofloxacin, kemudian tergantung gejala yang dia alami. Seperti kalau misalnya gejala-gejala sesak nafas, diberikan Mhm. alat bantuan nafas. Jadi Oke. pengobatannya antibiotik dan tergantung gejala yang terjadi. Mhm. Kemudian untuk eh, pencegahannya, Iya. ini ada beberapa yang mungkin bisa kita lakukan untuk mencegahnya. Jadi pertama, pastinya tadi faktor risikonya sanitasi yang buruk ya. Jadi dari rumah kita sendiri itu kita jaga supaya bebas dari hewan-hewan pengerat, terutama tikus tadi ya. Jadi ini memang tikus ada bukan hanya pes, ada beberapa penyakit yang bisa dibawa dari tikus itu tadi. Jadi kalau ada sisa makanan segera dibersihkan, jadi supaya tidak menjadi seperti pancingan ya, jadi pada tikus-tikus tadi. Kemudian kalau kita memang ada piaraan hewan-hewan pengerat, ya kalau bisa kita menggunakan sarung tangan, ya supaya tidak kontak dengan bakteri-bakteri yang diduga penyebab pes tadi. Kemudian selain sanitasi, kemudian kalau ada hewan-hewan seperti tadi kita pelihara dalam rumah, kita usahakan tidak mereka itu tidur di kasur atau sofa. Jadi itu supaya tadi kan pes itu ada di kutu-kutunya. Itu kutunya tidak nempel ke barang-barang tadi sehingga menjadi penyakit seperti itu. Dan kalau ada gejala-gejala yang demam-demam atau disertai yang gejala mirip seperti pes, itu segera kita konsultasikan ke dokter. Oke, baik. Jadi bagi mereka yang memiliki hewan piaraan kesayangannya ini
Walaupun mungkin sayang gitu dok ya, tapi tetap Iya, harus diperhatikan kebersihannya dok ya. Kita mana iya, tepat tentu sekali. khawatirnya terinfeksi dengan serangga yang sudah Iya, betul. ada virus bakterinya dok ya. Iya, benar. Baik, terima kasih banyak dok. Namun kita jeda terlebih dahulu sebelum kita Sama-sama. lanjutkan ke info sehat kedua mengenai tumit kaki yang pecah-pecah. Nah, ini Iya, juga baik. tentunya bermasalah bagi kita sahabat keluarga muslim. Apalagi ini kalau berjalan tanpa alas kaki di panas seperti itu, ini tentunya akan terasa sakit. Nah, nanti kita akan bahas dengan Dr. Arif Pratama sahabat keluarga muslim tetap di Bincang Sehat.